Rencana pertemuan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto semakin meyakinkan publik akan adanya wacana dua poros koalisi partai politik yang akan mengusung capres dan cawapres untuk pemilu 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut bakal bertemu dengan Ketua Umum Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan saat ini, Prabowo Subianto. Sebelumnya, keakraban keduanya terlihat saat Megawati duduk satu meja dengan Prabowo di acara peringatan Hari Nasional ke-93 Arab Saudi. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut momen duduk bersama adalah hal yang wajar karena Megawati dan Prabowo memang akrab. Namun, momen tersebut tak dilihat Puan sebagai bentuk kesepakatan politik. Orang akrab kok, nggak ada apa-apa. Ya mungkin di pembicaraan itu ya gimana, oke nggak, boleh nggak, ya boleh aja gitu. Boleh apa ya, tanya sama Bu Mega sama Pak Prabowo gitu kan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di dinamika politik ini. Pada 21 April, sehari sebelum Lebaran 2023, PDI Perjuangan telah mendaulat Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Terkait keakraban Megawati dan Prabowo, Ganjar pun menanggapi positif. Ganjar merasa senang dan berharap orang nomor satu di PDIP dan Gerindra tersebut dapat menghasilkan komunikasi yang baik demi bangsa dan negara. Isu lain sedikit bagus kan, kita kan seneng kalau para pemimpin duduk bareng kan bagus. Mas Kaisang katanya jadi wakil PSI gimana kan? Hal-hal yang baik untuk bangsa dan negara. Setelah Ganjar didapuk jadi bakal capres PDIP, sosok bakal cawapres pendamping Ganjar pun bermunculan. Salah satunya Sandiaga Uno yang bersaing dengan nama-nama lain. Sandi pun menjadi kader P3 sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu. P3 terus bertekad memperjuangkan Sandi menjadi pendamping Ganjar Pranowo. Dari Rapimnas 5 kami mengusung Pak Ganjar, lalu Rapimnas 6 memutuskan untuk memperjuangkan Pak Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar. Selain itu, dari koalisi yang dibentuk Partai Nasdem yang kini bernama Koalisi Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah diumumkan menjadi bakal capres dan cawapres. Partai Demokrat juga sudah lepas dari koalisi bentukan Nasdem dan pindah mendukung Prabowo Subianto. Jika wacana dua poros terwujud, koalisi mana yang akan melebur jadi satu? Sementara PDIP menjadi satu-satunya partai politik yang dapat mengusung capres-cawapres di Pilpres 2024 tanpa harus berkoalisi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, partai-partai politik harus merapatkan barisan demi bertarung dalam pemilu 2024. Wacana dua poros terus mencuat meski belum pasti. Nah, bagaimana strategi dari masing-masing partai politik atau dari koalisi yang terbentuk dan bagaimana juga perjuangan demi memajukan capresnya dalam pemilu 2024. Kami akan membahas bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Jiwandono, lalu Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi semua. Selamat pagi Mas. Bang Awi, Bang Budi. Yang paling fresh saya ke Mas Awi dulu. Ini panggilan akrab kalau wartawan manggil Mas Ahmad Baidowi Mas Awi gitu ya. Mas Awi, kemarin kan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo kumpul nih. Parpol koalisinya juga kumpul. Pasti membahas dinamika politik yang dikatakan begitu kemarin, membahas dinamika politik yang paling akhir, paling terkini begitu. Nah, wacana dua poros koalisi ini kan bagian dari dinamika politik dong. Jadi dibahas dong ya kemarin soal wacana poros dua koalisi ini. Pastinya tidak membahas itu. Nah, kita bahas adalah bagaimana memenangkan Pak Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Ya. Soal kemudian ada dinamika yang berkembang di luar, ya kalaupun itu dibahas ya hanya menjadi catatan pinggir gitu, bahwa isu-isu di luar seperti ini tetapi bukan menjadi isu utama yang kita bahas, karena kita fokus mantapan tim pemenangan nasional yang dipimpin oleh Pak Arsyad Rashid, bagaimana melakukan kerja-kerja terukur untuk bisa memenangkan Pak Ganjar Pranowo pada Pilpres 24 Februari mendatang. Oke, tapi yang dimaksud dengan dinamika politik yang sedang dibahas itu yang masuk kategori dinamika politik dari TPN-nya Mas Ganjar Pranowo apa aja sih sebenarnya Mas Awi? Yang pertama terkait dengan
pendaftaran calon presiden yang dimajukan dari KPU. Sehingga kita memiliki waktu yang semakin singkat dibanding sebelumnya. Yang kedua, membahas kriteria-kriteria calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Karena kita juga melihat, misalkan Pak Daniel Johan sudah memiliki pasangan Amin. Terus bagaimana caranya Pak Ganjar dengan Mr. atau Mrs. X-nya itu bisa bersaing dan mengalahkan Pak Amin, pasangan Amin. Kita juga melihat kira-kira 08 ini menggandeng siapa. Maka harus yang bisa menjadi pesaing sepadan itu ini ya. Dan seperti itu aja yang kita bahas dan itu saya kira normal-normal saja dan sama sekali tidak ada pembahasan terkait dengan apakah menjadi dua poros, apalagi misalkan ada wacana menyatukan Pak Prabowo dan Pak Ganjar ataupun Pak Ganjar dan Pak Prabowo yang menurut kacamata kami itu sesuatu yang sudah sangat sulit hari ini karena poros koalisi, konsolidasi koalisi sudah terkonsentrasi ke 3 poros gitu. Kalaupun kemudian 2 porosnya misalkan karena yang menyampaikan 2 poros itu diletupkan oleh waketumnya Pak Daniel yaitu Pak Jazilul, ya saya nggak tahu apakah porosnya Pak Daniel itu akan terus atau tidak. Kalau tidak terus berarti 2 poros yang dimaksud porosnya Ganjar dan porosnya Prabowo. Tapi kami tidak tahu maksud dan tujuannya Pak Jazilul menyampaikan itu. Oke. Sesulit itukah Mas Budi untuk menyatukan duet Prabowo Megawati Prabowo Ganjar ataupun Ganjar Prabowo, Mas Budi? Ya, saya rasa tadi sudah dijelaskan oleh Bang Awi ya, apa yang dilaksanakan oleh teman-teman dari pendukung Pak Ganjar. Kami pun sekarang dengan teman-teman Koalisi Indonesia Maju ya sedang banyak melakukan komunikasi intensif untuk mempersiapkan semua yang harus disiapkan dalam acara proses demokrasi pemilu 2024 ini, Mas. Jadi kami melakukan diskusi intensif termasuk program-program yang akan ditawarkan untuk rakyat dan juga pembahasan-pembahasan lain secara strategis dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Dan kami menghargai apa yang telah diaspirasikan dan ditetapkan oleh teman-teman dari PD Perjuangan maupun P3 kemarin dengan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo ya sebagai presiden belum lama ini, dan juga kami dari Partai Gerindra kan sudah sejak tahun lalu melalui Rapimnas kami menetapkan Prabowo sebagai calon presiden kami. Dan saya rasa perkembangan dinamika politik beberapa minggu terakhir ini sudah semakin jelas dan kami melihat bahwa partai sudah menentukan sikap politiknya, termasuk juga teman-teman dari Nasdem dan PKB yang sekarang sudah bergabung di dalam koalisi perubahan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Kami sangat menghargai itu. Dan seperti Mas Awi bilang tadi, ya kalau kita bicara duet, saya rasa pada kesempatan ini Pak Prabowo Pak Ganjar atau Pak Ganjar Pak Prabowo kan saya rasa teman-teman sudah menentukan pilihan dan sudah cukup jelas lah. Jadi saya rasa agak sulit untuk bicara seperti itu. Kalau tadi tegas dari Mas Awi sulit, kalau Mas Budi kayaknya masih ada kalimat atau kata-kata agak sulit, masih ada agaknya nih. Berarti dinamika politik ini masih mungkin aja terjadi karena ya namanya dinamika yang terjadi di tengah jalan apapun kepentingannya atau deal-dealnya juga harus diperhitungkan. Tapi saya akan meminta pertanggungjawaban dulu nih dari Partai Kebangkitan Bangsa nih, Mas Daniel Johan. Mas Daniel, justru dari kader Anda dari Pak Jazilul Fawait ya, Wakil Ketua Umum PKB ini mengatakan poros 2 koalisi ini sangat mungkin begitu. Nggak bahaya tak kalau kata Gus Muhaimin? Ya, makasih Mas Ari pagi. Ya, pagi. Ya, mestinya ditanyakan langsung, tetapi yang kita sempat pahami adalah karena saat ini secara anggaran itu kan belum ada anggaran yang disiapkan untuk 2 putaran. Pertama, itu sekaligus mendorong agar DPR juga membahas bersama KPU Komisi 3 kan, agar bisa segera dipersiapkan. Kedua ya memang kan namanya kemungkinan bisa saja ya, nggak hanya dua, bisa saja satu saat mungkin 4 meskipun semakin jauh ya. Jadi kita lihat saja, tetapi apapun mau 2, mau 3, mau 4 ya kalau pasangan Amin sudah siap, sudah final dan
siapapun kita sambut dengan baik. Oke, ini juga ada yang menarik pernyataan dari Gus Muhaimin kemarin yang jadi sorotan juga, tanggapan Gus Muhaimin soal Kaisang yang gabung ke PSI. Ya, kita ketahui Kaisang ini anak Pak Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDI Perjuangan tapi memilih berbeda partai. Nah, kalau Anda melihat selain pernyataan Gus Muhaimin yang mengatakan waspada katanya, kita juga belum tahu persis maksud dari Gus Muhaimin waspada ini apa, tapi apakah ada rayuan lain nih demi memperkuat koalisi, salah satunya mungkin menggait PSI? Ya, pertama waspada itu lebih ke untuk internal ya, untuk agar pemilih-pemilih Nahdlin, pemilih-pemilih PKB yang 10% itu dijaga benar oleh seluruh kader ya, tidak kemana-mana. Yang kedua ya tentu kita mengucapkan selamat kepada Mas Kaisang yang sudah menjadi selamat ke dunia baru lah ya, yang penuh dinamika, yang penuh tantangan. Dan persoalan nanti PSI akan mendukung ke siapa ya tentu itu menjadi hak sepenuhnya dari PSI. Kita hormati, apakah juga bisa ada kemungkinan untuk bergabung ke pasangan Amin, ke koalisi perubahan, ya tentu kita sambut dengan baik. Tetapi apakah mungkin? Ya itu yang harus ditanyakan langsung ke PSI. Oke, saya ke Mas Awi lagi nih. Mas Awi, oke lah Anda tadi mengatakan sulit rasanya untuk menggabungkan Prabowo Ganjar ataupun Ganjar Prabowo begitu ya, untuk menjadikan Pilpres 2024 ini dua poros begitu. Tapi Anda juga kan kader Anda juga punya partai Anda juga punya kader yang dicalonkan, Pak Sandiaga Uno, untuk jadi bakal calon wakil presiden. Tapi sampai sekarang juga belum diketok palu gitu oleh tim pemenangan Ganjar maupun oleh Mas Ganjarnya sendiri gitu. Nah, memangnya kalau memang sulit begitu, sesulit itukah cari bakal pendampingnya Mas Ganjar sejauh ini? Ya, nikmatnya berpolitik itu penuh misteri gitu kan, apalagi dalam menentukan pasangan-pasangan. Sama ketika tiba-tiba Cak Imin menjadi cawapresnya Anies, itu kan misteri juga tiba-tiba. Dan ya itulah hiburan di politik dan nikmatnya di situ. Maka kemudian kami sampai saat ini masih konsisten dengan keputusan Rapimnas, baik Rapimnas 5 yang mengusung Pak Ganjar dan Rapimnas 6 yang mengusulkan Pak Sandiaga Uno untuk terrealisasi dalam Pilpres yang akan datang. Namanya politisi, manusia itu wajibnya berikhtiar. Segala cara kita lakukan untuk bisa meyakinkan PDI Perjuangan, khususnya Ibu Megawati Soekarno Putri, untuk bisa menerima Pak Sandiaga Uno sebagai bakal cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Dengan segala jaluran komunikasi politik kita lakukan. Tentu pada akhirnya sebagaimana yang disampaikan Bu Megawati, ketika nanti memutuskan calon wakil presiden itu akan disampaikan kepada para ketua umum partai. Artinya kita diajak bicara, tidak hanya tiba-tiba. Meskipun demikian, tentu ketika menentukan calon wakil presiden itu pasti akan disampaikan kelebihan-kelebihannya. Kenapa harus si A, kenapa harus Mr. X, kenapa harus Mrs. X. Nah, tentu ketika sudah disampaikan secara rasional dengan berbagai pendekatan baik aspek politik, sosial, kultur dan semacamnya, tentu partai-partai politik itu akan bisa menerima. Dalam forum duduk bersama para pimpinan partai. Sekali lagi kita tidak mendahului keputusan ketua umum partai politik. Jadi kalau tadi cari apa yang diunggulkan oleh masing-masing sosok calon pendampingnya Mas Ganjar, kalau untuk Mas Sandiaga Uno, Bung Sandiaga Uno ini yang dimajukan, yang diunggulkan dari P3 untuk agar koalisi bisa memilih Pak Sandi jadi pendampingnya Mas Ganjar, apa nih Mas Awi? Sangat banyak sekali untuk menyampaikan kelebihan-kelebihan Pak Sandiaga Uno, misalkan dari aspek angka statistik. Ini ukuran yang rasional ya. Dari jajak pendapat sejumlah lembaga survei, Sandiaga Uno selalu menempati number 1 posisi bakal cawapres. Apesnya dia nomor 2. Iya, simulasi dari berbagai pasangan, ternyata pasangan Ganjar Sandi itu menempati urutan pertama dari berbagai simulasi yang ada. Selanjutnya, aspek keterwakilan. Pak Sandi mewakili P3 dalam hal ini Islam, religius, sehingga bangunan koalisi nasionalis religius itu bisa tercapai. Yang berikutnya,
Pak Ganjar mewakili Jawa, Pak Sandi luar Jawa, dan banyak hal lainnya termasuk juga Pak Sandi mewakili kelompok ekonom. Oke. Sama seperti dulu proklamator kita Bung Hatta berlatar belakang ekonom. Jadi konsep duit tunggal itu bisa terrealisasi ketika Ganjar Sandi digabungkan. Tapi sekali lagi ini proposal yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan kepada PDI Perjuangan. Selebihnya tentu kita terbuka ruang untuk mendiskusikan. Artinya dalam mendiskusikan itu tentu P3 tetap bertahan dengan proposal yang diajukan. Nah, ketika terjadi pembahasan nanti tentu kita lihat apa yang misalkan diminta ataupun yang harus dipenuhi oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk bisa Sandi diterima oleh PDI sebagai pendamping Pak Ganjar, ya tentu tidak bisa muncul dalam forum ini karena itu hanya muncul di forum ketua umum partai politik. Oke, saya ke Mas Budi. Kalau tadi ke Mas Awi pertanyaannya sesulit apakah memilih, ini kurang lebih sama. Tadi Mas Budi juga mengatakan agak sulit untuk menggabungkan Ganjar Prabowo, Prabowo Ganjar. Tapi sampai sekarang bakal calon wakil presidennya Pak Prabowo juga belum nongol gitu. Sesulit itukah atau sesulit apa sih mencari pendampingnya Pak Prabowo? Saya rasa bukan sulit ya kata yang tepat ya, tapi memang ini kan terjadi bahwa kami di Koalisi Indonesia Maju kan juga menerima masukan-masukan dari pimpinan partai politik yang telah bergabung juga. Perlu kita ketahui bahwa selain Partai Golkar, kemarin ada Partai PAN juga, baru-baru ini baru Partai Demokrat bergabung, dan ada Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda yang selama ini juga telah menyatakan dukungan kepada kami. Tentu ini menjadi masukan-masukan dari setiap partai juga dalam forum diskusi. Pasti salah satu pembicaraan strategis kan masalah calon wakil presiden, dan ini terus bergulir, dan saya rasa memang masih ada waktu ya sampai nanti kalau tidak salah ya Bang Awi tanggal 19 sampai tanggal 25 untuk memasukkan berkas calon presiden, calon wakil presiden. Untuk itu ya kami masih mendalami, ini masih mengevaluasi segala sesuatu kemungkinan yang bisa terjadi, termasuk juga pasangan-pasangan yang paling ideal nanti untuk Pak Prabowo Subianto. Jadi untuk kami juga masukan dan saran-saran dari partai-partai di dalam Koalisi Indonesia Maju ini menjadi bagian penting dalam diskursus demokrasi yang sedang kami sama-sama lalui. Jadi nanti pada saatnya pasti itu nanti akan diputuskan sama-sama dengan semangat musyawarah untuk mufakat, dan saya rasa pada saat itu nanti kita akan bersama-sama ketahui bersama. Oke, ngomong-ngomong masukan Mas Budi, dari internal koalisi partai politik di internal koalisinya Pak Prabowo juga dari Partai Bulan Bintang nih punya masukan nih mengusung atau memajukan nama Kaisang Pangarep jadi dari Gibran Rakabuming Raka, anaknya Pak Jokowi juga ya, putra pertama Pak Jokowi untuk jadi pendampingnya Pak Prabowo. Respons Anda bagaimana sejauh ini? Ya, beberapa kali saya rasa itu nama Mas Gibran itu muncul ya di dalam bursa cawapres, tapi kami melihat bahwa dinamika sampai saat ini kan yang kami ketahui masih ada perdebatan, mungkin keputusan yang ditunggu dari Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu ya kami melihat, kami mengantisipasi juga, tapi kami tetap tidak terlalu jauh, kita tetap fokus dengan peraturan undang-undang yang ada sekarang. Untuk itu, kalaupun nanti ada, itu mungkin nanti jadi pembahasan lagi, tapi untuk sementara ya kami melihat dalam koridor peraturan yang ada dalam sekarang ini. Oke. Balik ke Mas Daniel. Mas Daniel, kalau dari dua kubu ini katanya sulit memadukan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, begitupun sebaliknya, begitu ya, dua poros koalisi ini terwujud. Tapi dari kubu Anda juga kan yang menggulirkan wacana poros dua koalisi. Tapi saya ingin bertanya begini, kalau memang ini terjadi, kira-kira ada strategi khusus yang akan ditempuh oleh pasangan Amin ke depannya kalau memang terjadi poros dua koalisi ini? Ya tentu itu akan semakin merapatkan barisan ya di koalisi kami dari seluruh partai yang tergabung. Saya nggak paham nih, apakah dengan adanya dua koalisi partainya juga langsung bergabung blek di dua koalisi itu,
atau memang sebagian ada yang ikut juga bergabung di koalisi perubahan, itu kan juga kita masih lihat. Ya. Tetapi kalau misalkan benar-benar terjadi dua koalisi, ya kita semua akan full, akan memastikan pasangan Amin itu memenangi. Dan saya rasa koalisi yang sebaliknya akan lakukan hal yang sama. Tapi yang perlu adalah kita komitmen lah, benar-benar menjaga agar masyarakat tidak terbelah. Ya. Kita memastikan demokrasi pemilu, pileg, pilpres berjalan dengan baik, jurdil, dan semua masyarakat bisa menyambut dengan gembira. Itu yang harus kita pastikan. Ini yang saya garis bawahi, merapatkan barisan jika poros koalisi terjadi, dan Gus Muhaimin juga mengatakan ada kalimat waspada gini. Meskipun itu dialamatkan dengan bergabungnya Kaisang ke PSI. Ini jadi penanda benar-benar ini tanda bahaya buat koalisi Amin atau tidak, tapi jangan dijawab dulu Bung Daniel. Nanti kita akan tanyakan ini kepada Bung Daniel setelah jeda. Tetaplah di Sapa Indonesia Pagi, kami segera kembali. Keterbelah. Di Sapa Indonesia Pagi, tadi saya ke Bung Daniel sempat nanya karena pernyataannya langsung merapatkan barisan kalau poros dua koalisi ini terjadi dan ada kalimat atau kata-kata waspada dari Gus Muhaimin. Tapi memang kalau poros dua koalisi ini terwujud begitu, sebahaya itukah buat pasangan Amin? Mas, enggak bahaya sama sekali. Enggak bahaya sama sekali. Enggak, tapi kan banyak yang mengkhawatirkan kalau langsung dua itu kan head to head, takutnya menimbulkan keterbelahan di masyarakat. Nah itu aja yang harus kita komitmen. Artinya menghindari polarisasi begitu. Biar tidak terjadi polarisasi di antara masyarakat. Secara keras gitu kan. Nah, artinya terlebih untuk menjaga kondusivitas pesta demokrasi begitu ya. Kalau lebih ke situ. Nah, tapi gini, kalau kita lihat survei juga ini kan Pak Anies dengan Gus Muhaimin ini masih agak tertinggal lah ya dari dua sosok di atasnya ya, ada Mas Ganjar dan juga Pak Prabowo. Nah, kalau misalnya tadi saya ulang lagi bahwa jika bergabung begitu mereka, ya dinamika politik kita nggak ada yang tahu gitu kan. Mana tahu mereka ini bergabung begitu dengan elektabilitas yang masih tertinggal ini, bagaimana upaya untuk mendongkraknya? Yang paling utama ya semua kader, semua kekuatan turun ke masyarakat sampai di tingkat desa, di tingkat RT RW, mengkomunikasikan pasangan Anies mengenai visinya, komitmennya terhadap petani, terhadap desa, terhadap pendidikan, terhadap kesehatan, dan pada akhirnya ya kita berharap hati masyarakat bisa ke pasangan Anies. Ya itu berharap dari efek kejut begitu ya, dari upaya-upaya turun ke bawah langsung dari pasangan Anies Muhaimin. Saya ke Mas Awi lagi dan nanti selanjutnya ke Mas Budi juga. Mas Awi, ini nggak dipilih-pilih gitu kan pendampingnya Mas Ganjar sampai sekarang. Sedangkan P3 juga punya usulan untuk agar Pak Sandi ini bisalah jadi pendampingnya Mas Ganjar. Tapi sepertinya akan mepet-mepet waktu pendaftaran Capres-Cawapres nih menetapkan pasangannya Mas Ganjar. Tapi sebenarnya apa sih untungnya mendaftarkan mepet-mepet gini? Bukannya ini nggak bagus juga untuk keterpilihan si cawapresnya nanti kalau mepet begitu? Sejarah kemenangan Pilpres itu ketika pasangan capresnya diumumkan mepet-mepet. Coba dilihat 2009, 2019. Yang diumumkan pertama itu biasanya kalah gitu. Ya mohon maaf ya Bang Daniel gitu. Saya bicara sejarah itu. Kalau bicara misalkan mengusul ya biasa saja dalam dinamika Pilpres itu hal yang wajar. Tapi kami di koalisi ini memiliki strategi tersendiri dan pertimbangan sendiri, tidak segera mengumumkan pasangan cawapresnya dari Pak Ganjar Pranowo. Itu bukan berarti kami tidak siap, itu karena saking banyaknya orang yang dianggap layak mendampingi Pak Ganjar. Terus kemudian tinggal mengerucut ke 2 atau 3 nama hari ini. Itu kan bukan kerja yang tidak progresif, tapi kerja yang memang sudah dilakukan secara maksimal dari 10 jadi 5 terus jadi 3. Mungkin minggu depan tinggal 2, terus terakhir tinggal 1. Tapi sekali lagi meskipun tinggal 1 itu pun bukan berarti yang bersangkutan dipilih sebelum didaftarkan kepada KPU, itu segala sesuatunya masih bisa berubah. Oke lah, sejarah mengatakan yang mepet-mepet itu kata Mas Awi tadi selalu menang gitu. Tapi kok bisa ya mepet-mepet menang
itu sebenarnya apa yang membuat penetapan cawapres ini mepet ini dan akhirnya menang? Sebenarnya faktor apa yang paling menentukan sih? Pertama, faktor efek kejut dari masyarakat. Oke. Karena kan yang kemarin yang sudah berpasangan sudah ketahuan kelebihannya, kelemahannya seperti apa. Yang kedua, sosok cawapres itu kan hanya sekedar figur untuk melengkapi Pak Ganjar. Oke. Karena kerangka tim pemenangan itu sudah terbentuk, bahkan tim pemenangan rapat berkali-kali gitu kan. Tinggal nanti ketika ditentukan cawapresnya itu langsung nyetel, sehingga jangan heran ketika Pilpres ternyata menang. Bukan berarti bim salah bim, tetapi proses ataupun kerja pemenangan itu sudah berjalan sejak lama. Tinggal kemudian menentukan sosok cawapresnya, baru kemudian bersama-sama. Ibarat kendaraan bermotor, ini sopirnya sudah ada, bisnya sudah ada, penumpangnya sudah siap, keneknya belum. Oke. Baru tinggal kenek kan langsung jalan gitu kan. Bukan berarti bukan berarti tidak jalan, ini sudah siap gitu. Oke. Ya, berarti berharap efek kejut itu ya. Tapi efek kejut ini konotasinya positif atau negatif di mata masyarakat juga kan belum tentu linear dengan apa yang diharapkan oleh sosok Ganjar Pranowo. Nah, kalau ke Mas Budi, berharap efek kejut juga Pak Prabowo ini sejauh ini? Ya, saya rasa intinya kan apa yang menentukan nanti kemenangan adalah tawaran yang juga diberikan kepada masyarakat. Ya, jadi sekali lagi, saya rasa teman-teman juga sudah mengutarakan apa yang menjadi bagian dari proses demokrasi ini, bahwa menentukan cawapres ini kan memang ada kalkulasi-kalkulasi tertentu. Selain parameter-parameter yang biasa ditentukan, kami melihat dengan waktunya yang ada, ini adalah langkah-langkah yang perlu kami tempuh untuk memastikan memang pasangan yang nanti akan bergandeng dengan Pak Prabowo itu adalah yang terbaik dan paling ideal untuk pasangan Pak Prabowo. Dan kita melihat Mas, dan waktu kan masih ada ya, dan kita mengikuti terus perkembangan dinamika yang ada, dan kita berharap ya pada saatnya tidak lama lagi akan ditentukan dan tentu akan diumumkan ke publik juga. Oke, ngomong-ngomong dinamika, belakangan ini juga santer nih di kalangan wartawan dan juga internal masing-masing koalisi ya, baik di koalisi Indonesia Maju maupun juga di koalisi pendukungnya Pak Ganjar. Ini akan ada pertemuan Pak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Sejauh ini rencana itu masih on the track, Mas Budi? Ya, beberapa kali kan sudah kami utarakan juga bahwa ada perkembangan di mana ada harapan Pak Prabowo dan Bu Megawati bertemu. Kalau tidak salah kan belum lama ini Pak Prabowo dan Bu Mega bertemu di acara nasional Saudi Arabia ya, beberapa lalu tentunya dengan ada tokoh-tokoh lain juga. Dan ya kami sangat senang bila pertemuan itu terjadi, tentu itu menjadi contoh dan teladan yang baik bagi demokrasi di Indonesia, di mana pimpinan-pimpinan partai politik, pemimpin bangsa itu melakukan komunikasi secara berkala, secara berkesinambungan. Ini saya rasa tali silaturahmi yang terus harus dijaga dalam demokrasi kita, supaya ya ini demokrasi Indonesia ini bisa terus sejuk, damai, dan tentram. Tadi Bang Daniel kan juga mengingatkan kita bahwa kita tidak ingin terjadi terlalu gontok-gontokan atau polarisasi nanti pemilu 2024 ya. Dan saya rasa ini adalah contoh yang harus ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin partai politik, dan saya rasa di mana mereka berkomunikasi di forum apapun itu, saya rasa adalah hal dan contoh yang baik. Oke, dan kalau apa yang direncanakan, kita akan sama bahwa Bu Megawati juga mempunyai banyak kesibukan, Pak Prabowo juga demikian, dan kalau nanti ketemu beneran, saya rasa itu adalah hal yang baik. Oke, kalau Gerindra senang, P3 sebagai mitra koalisinya PDI Perjuangan, gimana menanggapi rencana pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega ini? Mas Awi. Jangankan pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega yang hari ini sama-sama di koalisi pemerintahan Joko Widodo, Kiai Ma'ruf Amin. Pertemuan Presiden PKS dengan Bu Megawati, Presiden PKS dengan Partai Demokrat dengan siapapun, nggak ada masalah. Karena kenapa? Apalagi kita masih sama-sama di koalisi pemerintahan.
kok orang bertemu mau dicurigai gitu kan. Jadi orang bertemu ya bagus-bagus saja lah dalam konteks pembangunan bangsa ini gitu. Kalau semakin banyak bertemu, semakin banyak ide yang gagasan untuk kebangsaan, bukan untuk kelompok ataupun siapa pribadi, tetapi untuk kemajuan bangsa. Itu hal yang bagus. Oke, jadi kalau mereka bertemu dan menghasilkan akhirnya pendampingnya Pak Ganjar, P3 nggak akan baper ya kalau Pak Sandi nggak jadi pendamping Mas Ganjar? Itu kan kesimpulan Kompas sebelum ada pertemuan sudah menyimpulkan. Oke. Gitu. Tapi nggak baper lah, siapapun yang jadi misalnya. Saya sudah bilang itu kesimpulan Kompas, dan kami dari awal sudah bilang bahwa P3 konsisten dengan keputusan Rapimnas. Oke. Kita ini partai politik sudah memiliki arahnya masing-masing, nggak usah di framing gitu kan. Karena kita sudah memiliki keputusan internal masing-masing. Oke. Kita nggak memframing, tapi kan kita hanya mengarahkan. Bukan mengarahkan, Mas Nggak Awi. bisa begitu juga, Mas, gitu kan. Tapi kan mau dipaksa-paksa barang nggak keluar juga itu. Gitu. Kan kalau Mas Sandi bilangnya sering tabayun gitu. Tapi berarti kalau misalnya pun nggak terpilih, berarti ya masih ada di koalisi kan, begitulah intinya kan? Ya kan, sudah jelas keputusan Rapimnas itu tidak bakal berubah sebelum dibuat Rapimnas. Oke. Nah, kalau memang begitu, ini P3 pasti punya strategi juga untuk memenangkan Ganjar sejauh ini. Usulan, ide, gagasan begitu ya. Terlepas dari siapapun pendampingnya. Kalau dari P3 sendiri, apa yang paling disisipkan begitu yang harus dilakukan dalam koalisi Pak Ganjar untuk pemenangan strateginya? Ya saya sampaikan di rapat tim pemenangan nasional, bukan di sini, namanya strategi ya. Oke. Nanti diintip oleh Mas Daniel dan Kumbuk. Tapi yang inilah garis besar saja lah Mas Awi. Ya itu sudah kami sampaikan di tim pemenangan nasional, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh P3 dan nggak mungkin kita sampaikan ke publik. Oke lah. Kalau dari tadi Mas Daniel kayaknya ketawa-ketawa aja nih ngelihat Mas Awi katanya. Kalau saya tanya nggak baper, ketawa nih. Nah kalau memang melihat dinamika politik terakhir ini Mas Daniel, Pak Anies Baswedan dan juga Gus Muhaimin tentu juga punya strategi. Saya balik juga tanya soal strategi begitu ya. Karena kalaupun tidak diungkap strategi itu di publik, akan tampak di publik juga seperti kemarin Pak Anies Baswedan daftar SKCK pakai motor begitu ya, tampak merakyat begitu. Nah, itu juga menurut saya bagian dari strategi. Kedepannya apalagi yang akan digali untuk pemenangan, Mas Daniel? Ya, yang akan kita lakukan, kita akan mengkonsolidasi penuh Jawa Timur, Jawa Tengah. Kemarin kita sudah menunjukkan kepada Indonesia, kepada masyarakat di Makassar, bahwa kehadiran pasangan Anies Muhaimin itu mendapat sambutan yang sangat luar biasa dan di luar prediksi kami sendiri, bahkan antusias dari masyarakat. Nah, hal yang sama akan kita lakukan di daerah-daerah yang mewakili pulau, tetapi secara khusus di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Baik, terakhir ke Mas Budi, pertanyaan yang sama. Pak Prabowo pasti juga punya strategi khusus meskipun belakangan disibukkan juga dengan kegiatan di Kementerian Pertahanan karena masih menjadi pembantu presiden, tapi strategi-strategi di luar itu sebagai individu apa yang akan dikedepankan untuk Pak Prabowo? Saya rasa pertama Pak Prabowo ini kan menghimbau sebuah azas persatuan bagi seluruh komponen bangsa dalam membangun Indonesia ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Dan kami terus untuk membangun komunikasi bersama dan juga memberikan pemahaman dan tawaran kepada masyarakat umum apa yang kami ingin capai di dalam mencapai Indonesia Emas 2045 ini. Dan Pak Prabowo kemarin juga ada studium general ya di Universitas Muhammadiyah Malang dan di forum mengingatkan program-program yang Pak Prabowo memang ingin perjuangkan selama ini. Saya rasa ini adalah pemikiran-pemikiran dan terobosan yang baik, yang besar, yang patut kita cermati bersama dan akan menjadi daya tarik sendiri bagi calon-calon pemilih atau voters yang ada di Indonesia. Kita bicara
masalah kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan air, ini menjadi komponen sangat penting. Juga program-program yang selama ini telah dijalankan oleh Presiden Jokowi, saya rasa kita bisa lihat manfaatnya begitu banyak dan begitu baik. Ini yang menjadi komitmen juga untuk Pak Prabowo melanjutkan program-program yang Pak Jokowi telah jalankan. Tapi juga menambah dengan beberapa tadi faktor yang saya rasa sangat penting dan sangat relevan di masyarakat sekarang dan Indonesia ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih. Menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini. Meskipun masih malu-malu untuk bicara soal dua poros koalisi, katanya yang satu sulit, yang satu agak sulit begitu ya, kalau kata Mas Awi dan Mas Budi. Tapi ya dinamika masih akan terjadi, apapun masih bisa terjadi, komunikasi politik terus dijalin. Kita lihat ke depannya, apalagi manuver-manuver yang akan dilakukan bapak-bapak ini yang di layar ya. Baik, terima kasih Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budi Jiwandono, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi, dan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia pagi kali ini. Sehat selalu Bapak-Bapak, sampai jumpa lain kesempatan. Terima kasih. Saya semua terima kasih, selamat pagi. Salam semua ya.